Jadi sahabat-sahabat saya di pojokan ini ada yang hari ini juga menangani proyek yang ada di luar Bojonegoro juga. Nah itu juga tergabung dalam program. Kang Oto ini engineering kelas top ini. Calon engineering kalau belum engineering. Kang Rakib ini scaffolder handal lah di sini ya kan. Jadi terima kasih sahabat-sahabat bisa meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pada siang hari ini. Tak lupa yang saya hormati juga presiden saya, izin Pak Presiden Mas En. Jadi beliau adalah presidennya, saya adalah sekretarisnya seperti itu. Karena saya diminta untuk mewakili beliau, jadi saya harus siap seperti itu. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena beliaulah yang akan memberi kita syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin, amin. Ketiga kalinya kami dari Aztek Monggo mengadakan catering ini dengan tujuan bahwa seluruh media yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini juga mempunyai tugas besar untuk membangun dan mengawal proyek industri oil dan gas yang ada di Bojonegoro. Oleh karenanya kami sebagai pelaku atau pekerja dan sahabat-sahabat dari perwakilan dari seluruh media yang ada di Bojonegoro kami mengajak bahwa mengawal proyek ini tidak hanya ketika ada di lapangan, tapi di luar lapangan adalah pengawalan eksternal yang kita lakukan juga. Jadi kita juga berharap bahwa bisa berkoordinasi dengan baik kepada seluruh wartawan yang ada di Bojonegoro. Kedua kalinya di Bojonegoro hampir ada beberapa operator-operator minyak baik gas bumi mulai dari Pepsi, Exxon. Nah, di berbagai wilayah tersebut anggota Aztek itu sudah tersebar. Kang Rakib ini menangani di JTB, ya kan? Kang Oto juga JTB. Jadi banyaklah anggota Aztek yang sudah terdistribusikan di masing-masing operator yang ada di Bojonegoro. Jadi kami juga menghimbau kepada seluruh operator yang ada di Bojonegoro, khususnya Exxon, Rekin, Pepsi, bahwa ketika kami dibutuhkan, Aztek Monggo dibutuhkan, para pekerja kami sudah siap, anggota kami sudah siap untuk bagaimana masuk di dalam wilayah-wilayah yang dibutuhkan oleh para operator minyak dan gas yang ada di Bojonegoro. Jadi pengawalan ini kita lakukan juga ketika kita berada di luar. Ada seluruh operator yang ada di Bojonegoro, khususnya Exxon, Rekin, Pepsi, bahwa ketika kami dibutuhkan, Aztek Monggo dibutuhkan, para pekerja kami sudah siap, anggota kami sudah siap untuk bagaimana masuk di dalam wilayah-wilayah yang dibutuhkan oleh para operator minyak dan gas yang ada di Bojonegoro. Jadi pengawalan ini kita lakukan juga ketika kita berada di luar, bahwa jelas di dalam undang-undang atau di dalam Perda 23 tahun 2011 serapan tenaga kerja lokal harus dimaksimalkan, harus diprioritaskan. Jadi kita tidak menginginkan bahwa nanti ada pekerja luar dari Bojonegoro yang mendominasi. Jadi tolong diutamakan bahwa pekerja-pekerja itu berada dari pekerja lokal. Nah, terakhir kami juga mengajak sahabat-sahabat media semua untuk bagaimana mengawal isu-isu yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jadi di Bojonegoro khususnya di dalam industri oil dan gas pasti banyak isu-isu yang mengelilingi. Oleh karenanya kami juga mengajak bahwa menjaga dari isu-isu negatif
Jadi kami selaku perwakilan dari pekerja ingin bekerja juga dengan nyaman. Jadi kalau media bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan baik dengan kami, maka saya yakin harmonisasi ini akan terjaga. Jadi harmonisasi dalam bekerja itu juga akan meningkatkan sebuah perekonomian khususnya. Karena kita bekerja, tentunya kita mendapatkan istilahnya gaji. Jadi dari situlah kami memutar ekonomi keluarga. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa saya di waktu akan pendek, kemudian sebenarnya posisi saya ini saya berterima kasih karena saya dipaksa untuk bisa hadir ya, karena posisi saya sebenarnya saya tanggal 9 Agustus itu baru operasi tulang punggung. Jadi kalau saya itu baru 1,5 bulan, menurut dokter loh ya, 3 bulan itu baru boleh aktivitas lagi, dan kebetulan sebelum operasi saya ke Antara itu mengajukan pensiun paksa karena alasan sakit, tapi sampai hari ini ketika saya ngurus BPJS Ketenagakerjaan dan pensiun itu ternyata belum dicoret, jadi saya masih belum bisa mencairkan, jadi saya masih ngambang. Tapi selain itu saya juga mengelola staf pos ya bersama Mas Adi. Tapi itu pun saya juga tidak maksimal karena saya lagi. Tetapi karena saya dipaksa hadir ini ya saya bersyukur ya, terima kasih karena saya harus berani untuk melakukan aktivitas. Gitu, ya. Pesanan dari panitia kayak Mas Reno itu, saya harus ngomong apa gitu. Di situ saya disuruh ngomong bahwa pekerjaan wartawan itu kan akan cenderung ingat dosa dan kesalahan-kesalahan, sehingga apakah saya ini mulia mungkin agak sulit dijawab ya. Yang paling tahu itu mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika itu disampaikan kepada saya menjadi teringat. Barangkali teman-teman karena ini semua wartawan saya kira sudah tahu ya. Anggap saja saya ngomong ini apa yang saya ketahui, dan barangkali teman-teman juga sudah tahu ya apa yang disampaikan Pak Yakub Utama dari Kompas itu bahwa begitu dia nyebut bahwa pekerjaan wartawan itu mulia, saya menjadi teringat bahwa wartawan itu dalam bekerja itu selain harus profesional, dia juga harus bisa menjadi guru masyarakat. Nah, kalau melihat dari konteks juga itu menjadi mulia, barangkali pekerjaan itu menjadi mulia apabila itu kita bisa memilih wartawan itu sebagai pekerjaan, kita memilih dan kemudian kita bisa bekerja secara profesional dan sekaligus kita bisa menjadi guru masyarakat. Nah, kita kalau kembali ke profesional, apa sih profesional?